habiskan 5.000 yuan untukmu. 3 tahun dan kamu belum bertelur sebutir pun. Dan kamu masih berpikir untuk kabur. Biar ku beritahu, aku sudah menemukan pembeli. Dalam hidup ini, kamu tidak akan pernah lepas dari genggamanku. Bajingan. Bahkan sebagai hantu aku tidak akan melepaskanmu. Desa Laoya. Ini Desa Laoya. Sinsi. Mang, Sinsi. Kau bisa datang ke pernikahanku. Sang Mang sahabat Sinsi. Aku benar-benar gembira. Pernikahanku. Aku punya kerabat dari pihak ibu sekarang. Siapa yang menyuruhmu bersikeras menikah ke tempat terpencil dan miskin ini? Dan bertengkar dengan semua orang di rumah. Suan yang orang terkaya di kota. Ibu Baptis, kenapa kau di sini? Kau sudah memaafkanku. Bagaimana mungkin aku tidak marah? Sudah disepakati bahwa kamu dan Sinsi akan pergi belajar ke luar negeri bersama. Aku bahkan sudah membelikan rumah untukmu di luar negeri. Tapi kau malah menikahi anak miskin ini. Melepaskan segalanya. Aku benar-benar curiga kau kena sihir. Ibu Baptis. Bukan disihir. Tapi terkena panah. Panah cinta Cupid. Kau bodoh karena cinta tidak ada harapan bagimu. Di tempat terpencil yang sepi seperti ini, benarkah kau rencana hidup di sini selamanya? Di mana Guki berada? Disitulah rumahku. Kalau begitu ayo kita kembali. Kita pergi. Pergi. Mang, kenapa aku merasa desa ini? Agak aneh. Seumur hidup mereka tidak keluar desa. Mereka belum melihat dunia. Wajar jika mereka gugup di sekitar orang luar. Kita sudah sampai. Kamu baik-baik saja. Jangan mendekat. Sinsi, kau salah paham. Dia adalah Guki. Halo, saya Guki. Guki tunangan Cheng Mingming. Tunangan Mingming. Aku sama sekali tidak berniat menyakitimu. Kalau begitu ini. Ayahku bilang, di rumah makanan enak sedikit. Jadi, aku menyembelih seekor ayam. Gu Hansen, ayah Guki. Ini, kau sinsikan. Tolong jangan diambil hati. Sinsi, Guci dan Paman Hanshan, mereka adalah orang-orang yang sangat baik. Kau pasti akan menyukai suasana keluargaku. Bagaimana kalau kau juga menikah ke keluarga kami dan tetap bersamaku selamanya? Dengan begitu kita tidak akan pernah terpisah. Aku tidak punya keberanian sepertimu untuk tinggal di desa kecil ini. Demi cinta, aku masih lebih suka dunia luar. Meskipun dunia luar itu baik. Tapi, sejak aku bertemu Mingming, dia telah menerangi seluruh duniaku. Dia adalah cahaya duniaku. Guci, bertemu denganmu membuatku sangat bahagia. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Setelah perjalanan panjang ini, aku yakin Sinsi pasti lapar. Mengmen, kau pergi potong kayu bakar dulu. Ayam rebus ini membutuhkan banyak usaha. Ya, membersihkan kamar dan mencuci pakaian. Semua ini tidak penting. Aku bisa melakukannya nanti. Membersihkan kamar, mengganti dan mencuci pakaian, memotong kayu dan memasak. Mengming melakukan semuanya sendiri. Mengmin, aku membelikanmu deterjen baru. Tanganmu selalu terluka. Sekarang tidak akan terluka.
Gucci, kau sangat baik padaku. Untukmu, aku rela melakukan apa saja. Aku akan segera pergi. Mang. Aku masih menyeret koperku. Tidak mau antar aku ke kamar. Sinsi kau akan tinggal di sini. Spray dan sarung selimut baru kucuci. Benar-benar bersih. Mang, kau menjalani hidup seperti ini. Apa ada masalah? Semua pekerjaan rumah, kau lakukan sendiri. Guki sama sekali tidak membantumu. Siapa bilang dia tidak membantuku? Bukankah dia juga membelikanku deterjen cucian yang lembut di tangan? Dia juga tahu aku takut membunuh ayam. Jadi dia secara khusus membunuhnya untukku. Betapa perhatiannya dia padaku. Bukankah itu hanya kata-kata manis? Kau masih melakukan semua pekerjaan sendiri. Bagaimana dengan ayah Guki? Apa dia juga tidak membantu? Paman Hanshan sudah sangat tua. Dia telah bekerja keras dan menderita seumur hidupnya. Bagaimana bisa aku membiarkan orang tua melakukan pekerjaan? Penderitaannya karena Guki tidak becus. Apa hubungannya denganmu? Guki bahkan tidak merasa bersalah. Tapi kau merasa kasihan padanya. Kau bahkan tidak tahu bagaimana peduli pada dirimu sendiri. Sinsi, kita adalah keluarga. Ayah Guki adalah ayahku. Keluarga ini kenapa begitu perhitungan? Kau harus istirahat yang baik. Aku akan memasak sekarang. Mang. Gadis bodoh. Sepertinya kau sudah dicuci otak. Jika dia benar-benar peduli padamu, kenapa dia memperlakukanmu seperti pembantu? Tolong aku. Suara apa itu? Mang, benar-benar ada seorang wanita. Jika kau tidak percaya padaku, datang dan lihat. Bagaimana mungkin? Orang itu jelas-jelas ada di sini. Apa yang terjadi? Gucci, Sinsi bersikeras. Ada seorang wanita di kandang babi ini. Ini kandang babi, bau dan kotor. Bagaimana mungkin ada orang di sini? Dan lagi pula, Gucci sudah memberitahuku. Sejak ibunya meninggal, aku adalah wanita pertama yang masuk ke rumah ini. Sinsi, apakah matamu mempermainkanmu? Atau aku antar kamu istirahat di kamar? Tidak perlu. Aku akan kembali sendiri. Aku tidak mungkin salah. Wanita itu, bagaimana dia bisa menghilang? Beraninya kamu merusak rencanaku. The film was Sepertinya translated kamu sudah and bosan hidup. narrated by M Media. Aku benar-benar bertanya-tanya, apa yang Guki telah lakukan untuk memikat Mang sampai membuatnya begitu sangat setia. Guki keluar. Guki. Sinsi. Apa maumu dengan Guki? Mang. Guki dia mengintipku. Sinsi omong kosong, apa yang kau bicarakan? Guki tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Itu benar Mang. Aku tahu Guki adalah tunanganmu. Tapi kita sudah saling mengenal selama lebih dari 20 tahun. Kau tahu aku tidak akan berbohong padamu. Dia baru saja di luar jendela, mengintipku saat aku sedang berganti pakaian. Kau pakai pakaian enggak benar. Dan kau berlari keluar. Kau bahkan terengah-engah. Pria tidak bisa menolakmu saat kau seperti ini. Apa Guki benar-benar mengintipmu? Atau kau sengaja membiarkannya melihat? Mang, bagaimana kau bisa berpikir seperti itu tentangku? Aku hanya bercanda denganmu. Tapi Guki ini, dia adalah tunanganku. Karena di sini kau harus hindari kecurigaan. Tidak baik membiarkan orang salah paham padamu. Kembalilah dan istirahat.
Sekarang, Meng Meng hanya ada Guki di hatinya. Dia tidak mau dengar kata-kataku. Sudahlah, bagaimanapun juga kita sudah berteman selama 20 tahun. Aku akan pergi besok setelah pernikahan. Aku harap tidak terjadi apa-apa. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Dan aku tidak bisa mengeluarkan suara. Siapa orang ini? Anestesi ini jauh lebih efektif daripada pil tidur. Meng Meng, selamatkan aku. Tolong aku. Apakah itu hanya mimpi buruk? Meng Meng, itu Guki. Orang yang masuk ke kamarku adalah Guki. Xinxia marah macam apa yang kau tunjukkan? Aku punya bukti. Lihat ini kancing Guki. Aku menemukannya di tempat tidurku. Lihat. Begitukah? Guki, kau masih berani datang ke sini? Guki. Xinxi bersikeras kau masuk ke kamarnya dan mencoba menyerangnya. Itu sama sekali tidak mungkin. Xinxi, aku tidak tahu bagaimana aku menyinggungmu. Mengapa kamu ingin memfitnahku seperti ini? Kau masih berpura-pura. Baiklah, mari kita lihat bagaimana kau akan membela diri dari ini. Xinxi, The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana ini mungkin? sayang sekali. Baru saja aku begitu dekat. Aku bisa saja merasakan. Seperti apa rasamu? Itu benar-benar kau. Xinxi, bukankah kau sudah cukup membuat masalah? Mang, kau telah memfitnah Guki. Mengatakan dia menyerangmu. Menurutku kaulah yang memiliki pikiran kotor tentang Guki, bukan? Aku tidak. Aku tahu. Semua pria yang pernah kutemui sebelumnya, setiap dari mereka menyukaimu. Bertemu Guki dan dia begitu padamu, tidakkah kau merasa sedikit pun marah? Tapi dia pacarku. Satu-satunya yang kucintai adalah Meng Meng. Dia menyerahkan segalanya untukku, jadi aku bersumpah. Aku akan baik padanya dari sekarang. Tidak ada gadis lain yang bisa menggantikannya di hatiku. Xinxi, menyerahlah saja. Aku benar-benar tidak tertarik padamu. Guki sangat disayangkan, kau bukan seorang aktor. Xinxi, kupikir kita adalah sahabat terbaik. Aku tidak menyangka kau tidak ingin aku bahagia. Aku benar-benar salah menilaimu. Semua demi satu pria. Kau benar-benar mengabaikan persahabatan kita selama lebih dari 20 tahun. Tidak, bukan kau yang salah menilaiku, tapi aku yang salah menilaimu. Cheng Meng Meng, kau akan menyesali ini. Xinxi. Aku benar-benar tidak menyangka Xinxi akan seperti ini. Tidak apa-apa sayang, mulai sekarang. The film was translated Aku akan selalu and di sisimu. narrated by M Media. Guci. Syukurlah aku memilikimu. Seorang teman sejak kecil.
Bahkan kalah dari pria yang baru 3 bulan kau kenal. Padahal aku menganggapmu sahabat terbaikku. Lupakan otak di mabuk cinta, tak terselamatkan. Aku akan menelpon sekarang, dan meminta ibu menjemputku. Di mana ponsel dan kartu identitasku? Mungkinkah Guki bukan hanya seorang mesum? Tapi keluarga Gu juga sarang pencuri. Sudah terlambat sekarang. Kau tidak bisa lari lagi. Sinsi. Kenapa Sinsi tidak mengangkat telepon? Tidak terjadi hal buruk kan? Presiden Su. Siapkan mobil, kita segera berangkat ke Desa Laoya. Ya, Lepaskan aku. Meng Meng datang, selamatkan aku. Berhentilah berteriak, kau tahu itu. Setelah minum pil tidur itu, kau tidak bisa bangun bahkan jika kau mau. Benar-benar kamu menukar pil tidurku. Dasar bajingan. Pria baik tidak mendapatkan gadis itu. Sinsi, aku benar-benar menyukaimu. Jadilah wanitaku. Dan kau masih bisa bersama Meng Meng sebagai saudari baik seumur hidup. Mimpi saja. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau bajingan. Jadi kau menolak bersulang hanya untuk minum hukuman ya? Lepaskan aku. Minggir. Bajingan berhenti di situ. Mari kita lihat kemana kau bisa lari, bajingan. Aku sama sekali tidak boleh tertangkap olehnya. Cepat pergi. Siapa sebenarnya kamu? Namaku Liu Cuijai. Aku awalnya kuliah di ibu kota provinsi. Liburan aku pulang bareng teman sekelas dari Laoya jalan-jalan. Aku tidak pernah menyangka akan dijual kepada Guki untuk melahirkan anaknya. Aku tidak mau. Jadi dia membiusku. Dia lebih buruk dari binatang buas. Baru setelah aku hamil. Karena takut membahayakan anak. Dia berhenti memberiku obat-obatan itu. Tapi aku masih ingin melarikan diri. Jadi Guki memukuliku setiap hari. Pernah dia memukuliku parah. Sampai aku keguguran. Aku tidak bisa hamil lagi. Jadi dia mengurungku sepenuhnya. Dengan begitu banyak orang di seluruh desa, tidak ada satupun orang yang membantumu. Desa Laoya adalah sarang perdagangan manusia. Sudah busuk sampai ke akarnya. Aku sudah berkali-kali melarikan diri. Tiap kali warga memberitahu mereka. Membiarkan Guki membawaku kembali. Sekarang Guki akan menipu gadis-gadis baru lagi. Jadi, Meng Meng tertipu dari awal sampai akhir. Bukan karena dia ingin tergila-gila. Tapi keluarga Gu yang mencuci otaknya. Hidupku sudah hancur. Selagi mereka semua keluar mencari orang sekarang, kau harus segera melarikan diri. Aku tidak akan meninggalkanmu. Jangan khawatir. Ibuku adalah orang terkaya di kota. Jika aku menghilang, bahkan jika dia harus membalikan Desa Laoya, dia akan datang mencariku. Benarkah? Aku benar-benar selamat. Percayalah padaku. Aku tidak bisa membiarkan Meng menjatuh ke tangan para pedagang manusia. Setelah kuselamatkan Meng Meng, kita akan pergi bersama. Itu hanya beberapa pertengkaran. Dia benar-benar pergi. Membuat malam pernikahanku, tanpa satupun anggota keluarga dari pihakku. Bukankah itu hanya karena aku membongkar perbuatannya? Karena mengidamkan priaku. Aku bahkan belum menjadi bermusuhan, tapi dialah yang pertama kali menjadi bermusuhan. Berbicara tentang menjadi sahabat terbaik, itu semua bohong. Mang Mang, cepat ikut denganku. Sinsi,
Apa kau gila? Hari ini adalah pernikahanku, dan kau menyuruhku kabur. Ayah dan anakku adalah binatang buas. Jika kamu tidak melarikan diri sekarang, kamu tidak akan bisa melarikan diri, bahkan jika kamu mau. Sinsi, aku hanya menolak pengakuanmu tadi malam. Bak mengapa biarkan cemburu jadi benci dan memfitnahku serta keluargaku seperti ini. Pengakuan apa? Tadi malam setelah kau tertidur, Sinsi berkata, dia punya rahasia tentangmu untuk diceritakan padaku. Dia bersikeras aku pergi ke kamarnya. Ketika aku masuk, dia menerkamku dan mencoba menelanjangiku. Aku menolak. Dia bahkan melukaiku. Guki, kamu memutarbalikkan kebenaran. Shen Sinsi, kau sudah keterlaluan. Aku akan menikahi Guki hari ini. Dan kau merayunya. Aku tidak. Dari kecil hingga dewasa, kau selalu lebih disukai daripada aku. Aku tidak pernah cemburu padamu. Mengapa kau tidak tahan melihatku bahagia? Berkali-kali. Kau rusak hubunganku dengan Guki? Apakah kau harus membuat semua orang di dunia, semua pria menyukaimu, untuk memuaskan kesombonganmu? Chen Mengmang, tidakkah kamu tahu orang macam apa aku ini? Kapan aku pernah tidak mengharapkan kebaikanmu? The film was translated Guki adalah and iblis. narrated Kamu by sama M sekali tidak Media. tahu betapa tragisnya nasib para wanita yang ditipu oleh keluarga Gul. Aku tidak bisa melihatmu jatuh ke dalam kutukan abadi. Jadi kau tidak bisa memilikinya. Kau ingin menghancurkannya kan? Aku tahu orang macam apa Guki itu. Lebih baik dari siapapun. Apa kau pikir hanya dengan beberapa kata kau bisa menabur perselisihan di antara kami? Kesalahan terbesarku adalah membiarkanmu datang ke pernikahan kami. Di mana pengantin pria dan wanita? Mengapa para pengiring pengantin tidak menyambut tamu? Baiklah Meng Meng, jangan marah. Hari ini adalah hari besar kita. Jangan merendahkan diri pada Sinsi. Bagaimanapun juga dia adalah pengiring pengantin kita. Yang lainnya bisa menunggu sampai setelah malam ini. Guki kamu. Apakah ini pengiring pengantin dari kota? Sangat lembut sampai bisa diperas airnya. Semua orang beruntung hari ini. Mohon padaku. Mimpi saja. Keluar. Jangan kalian semua mendekat. Guki. Pengiring macam apa itu? Orang-orang datang merayakan pernikahan A.N.M. Dia benar-benar menyerang seseorang. Bersikaplah yang baik. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar padamu. Apa yang terjadi? Mang Mang. Shen Sinsi. Apakah kau harus menggunakan segala cara untuk merusak pernikahanku? Mang Mang, mereka membuliku. Pernikahan siapa yang tidak punya lelucon pernikahan? Kau bahkan tidak bisa mengatasi sebanyak ini. Kalau begitu pengiring pengantin macam apa kau ini? Menurutku, kau sengaja mencoba merayu Guki bukan? Jangan kira aku tidak melihatnya. Guki, pikiranmu penuh dengan Guki. Aku melakukan semua ini untukmu. Aku bisa saja melarikan diri, tapi aku tetap kembali. Karena kamu adalah sahabat terbaikku. Chen Mengmang, apakah kamu pantas untukku? Ya, aku salah padamu. Seluruh dunia berutang padamu. Pergi dari sini, aku tidak ingin melihatmu lagi. Baiklah, anggap saja perasaanku yang tulus terbuang sia-sia pada seekor anjing. Mulai sekarang aku tidak akan peduli padamu lagi. Lepaskan aku. Guci, aku akhirnya menikahimu dan menjadi istrimu. Guci. Paman Hanshan, mengapa itu kau? Aturan keluarga Gu kita adalah ketika pengantin baru masuk rumah, dia melayani ayah mertua terlebih dahulu, lalu melayani suami. Tidak,
Lepaskan aku. Tolong. Biarkan aku keluar. Guki, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Binatang buas. Hari ini, aku akan memberitahumu. Apa? Itu binatang buas yang sesungguhnya. Lepaskan aku. Guki, kamu bajingan. Guki, dasar binatang buas. Tolong. Tolong aku. Tolong. Sinsi. Hei Sinsi. Sinsi, tolong. Lepaskan dia. Lepaskan aku. Tolong lepaskan aku. Meng Meng. Ibu Baptis. Kau akhirnya datang menyelamatkanku. Sudah tidak apa-apa sekarang. Ibu Baptis ada di sini. Meng Meng. Aku jelas-jelas mendengar barusan. Teriakan minta tolong Sinsi. Di mana dia? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Guki itu buruk. Orang-orang membuat masalah di rumahmu. Ayahmu sepertinya telah dipukuli. Apa? Siapa yang berani memukul ayahku? Mencari mati. Sepertinya itu Ibu Baptis istrimu. Ibu. Itu ibuku, dia datang menyelamatkanku. Ibu, aku di sini, Ibu. Aku beritahu kau. Hari ini, bahkan Raja Langit pun tidak bisa menyelamatkanmu. Tisu. Berikan aku talinya. Meng Meng. Katakan sesuatu. Di mana Sinsi? Sinsi. Sinsi dia? Siapa sebenarnya kalian semua? Mengapa kalian memasuki rumah kami secara paksa? Rumahmu. Meng Meng. Dia adalah Guki. Dia adalah ayah Guki. Apa? Pada malam pernikahan, ayah mertua menindas menantunya. Ini adalah tradisi keluarga Gulama kami. Kau hanya seorang wanita. Kau tidak punya hak untuk menyelah. Bodoh. Menjijikkan. Meng Meng. Keluarga yang akan kau nikahi adalah keluarga semacam ini. Meng Meng. Lubang api ini. Kau tidak bisa tinggal di dalamnya lagi. Ibu Baptis akan membawamu pergi. Di mana Sinsi? Di mana dia? Sinsi dia? Meng Meng. Meng Meng, aku minta maaf. Aku terlambat. Guci, kau bajingan. Kau meninggalkanku di sini, membiarkan ayahmu menindasku. Kau tidak peduli padaku. Aku pasti buta untuk jatuh cinta padamu. Meng Meng, aku salah. Pukul aku. Selama itu, membuatmu merasa lebih baik. Jika aku tahu keluargamu begitu tercela, bagaimana mungkin aku meninggalkan segalanya untuk menikah ke dalamnya? Meng Meng, aku tadi di luar minum bersama tamu. Aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Aku juga tidak tahu bahwa kita punya begitu banyak kebiasaan buruk di sini. Aku tidak akan pernah mengizinkannya. Kau adalah orang yang paling kucintai. Aku tidak akan mengizinkan siapapun menyakitimu sedikit pun. Benarkah? Benarkah? Bahkan jika orang itu adalah ayahku, itu The tidak film was diizinkan. translated and narrated Ayah. by M Media. Minta maaf pada Meng Meng sekarang juga. Ini aturan dari generasi dulu. Itu. Meng Men. Ini, ayah sempat terbutakan oleh kebodohan. Dan melakukan hal buruk. Ayah tidak berpendidikan. Tolong jangan diambil hati ya. Meng Meng, keluarga kita bertiga masih harus hidup bersama. Maafkan saja ayahku. Dari desa Lawya ke kota, kita harus melewati total 13 Desember. Cari desa demi desa, rumah demi rumah. Kita harus menemukan Sinsi. Ya, Sinsi. Di mana sebenarnya kamu?
Sudah kubilang sebelumnya, singkirkan semua urusan resmi. Ibu, Sin si putriku tersayang. Di mana sebenarnya kamu berada? Bajingan. Ibu, aku di sini. Kembalikan ponselku. Sinsi. Sinsi. Presiden Su ada berita tentang nona muda. Segera lacak lokasi ponsel yang baru saja menelpon. Bagaimanapun caranya, semakin cepat semakin baik. Dimengerti. Sinsi. Tolong jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Aku sudah bermain dengan begitu banyak wanita. Tapi tidak ada yang sepertimu, menabrak tembok dan masih menolak untuk berbalik. Selama aku masih bernapas, jangan harap aku menyerah. Kau benar-benar punya tulang punggung. Kau masih bisa bicara keras sekarang. Tapi itu hanya karena kau menganggap dirimu terlalu mulia. Ketika kau menjadi wanitaku, aku akan mempermainkanmu sesukaku. Apa martabat? Apa harga diri? Itu tak senyata saat ku beri sesuap makanan. Kamu bermimpi. Hari itu tidak akan pernah datang. Kurasa hari itu adalah sekarang. Lepaskan aku, ibuku adalah orang terkaya di seluruh kota. Jika kamu berani menyentuhku, ibuku pasti akan mencabik-cabikmu. Aku belum merasakan rasa putri orang terkaya ketika kau tidak bisa meninggalkanku. Bukankah aku akan menjadi menantu orang terkaya? Kamu bermimpi. Tolong, tolong, biarkan dia pergi. Keluar. Tolong, tolong. Tidak, aku tidak bisa membiarkan binatang buas ini berhasil. Aku harus pergi memikirkan cara. Lepaskan aku. Guki ini. Apakah dia anjing? Mana mungkin aku keluar menemui orang? Maksudmu? Guki menindas Sinsi. Biarkan aku pergi menyelamatkannya. Setelah terlambat tidak ada jalan kembali. Aku tidak menyangka kamu sudah gila. Kamu berbohong tanpa berpikir. Apa kamu pikir aku akan percaya padamu? Aku dan Sinsi sungguh tidak membohongimu. Orang yang membohongimu selalu hanya Guki. Aku sungguh dibeli olehnya. Cukup. Bolak-balik. Hanya beberapa kebohongan ini. Kamu terus bicara, aku sudah muak mendengar. Tidak. Berapa banyak keuntungan yang Shen Sinsi berikan padamu, bahwa kau sangat membantunya. Aku tidak hanya membantunya. Aku juga membantumu. Jelas sekali kalian semua yang mengagumi Guki. Cemburu karena aku adalah satu-satunya cinta sejatinya. Dan ingin memisahkan kita. Apa yang kau katakan, aku tidak akan percaya sepatah kata pun. Pergi. Pergi. Bangun. Pergi. Pergi. Di bawah dada kiri Guki, ada tanda lahir merah. Dan di punggung bawah kanannya, ada bekas luka panjang akibat jatuh. Dan di sisi dalam paha kirinya, cukup. Jika aku tidak bersamanya, secara intim, bagaimana aku bisa tahu detail pribadi ini? Sekarang kamu percaya bahwa dia membeliku kan? Pergi selamatkan Sinsi sekarang. Masih ada waktu. Mengapa? Karena kau keji dan jahat. Benar-benar tidak tahu malu. Kau tidak mungkin berpikir, aku tidak tahu, apa yang kau lakukan itu benar. Meng Min, aku harus mengakui sesuatu padamu. Ada apa? Saat itu,
Cuisi terus menggangguku. Saat dia dengar aku akan membawamu pulang, dia berkata, dia ingin mengundangku minum untuk menyelesaikan masalah di antara kami. The film was Saat itu, translated aku berpikir, and akan baik narrated untuk by mengakhiri M Media. harapannya. Jadi aku pergi. Aku tidak menyangka. Tidak menyangka apa? Dia membius minumanku. Malam itu, Kalian berdua tidur bersama. aku tidak tahu apa-apa. Setelah aku bangun, Cuisi menggunakan ini untuk mengancamku, menuntut agar aku putus denganmu. Jika aku tidak setuju, dia akan menuduhku melakukan pemerkosaan. Meng Min, aku benar-benar terlalu mencintaimu. Aku lebih baik masuk penjara daripada meninggalkanmu. Melihat ini Cuisi menyadari, dia tidak bisa mengancam aku untuk tetap di sisinya. Kemudian, dia menjadi gila. Jadi begitu? Maafkan aku Meng Meng. Sebelum aku memilikimu, aku sudah tidak murni. Tapi aku benar-benar terlalu mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Baiklah Guci. Jangan katakan apa-apa lagi. Dalam masalah ini, dari awal sampai akhir, hanya kau yang menjadi korban. Hanya memikirkan bagaimana dia memanipulasimu. Aku hanya merasa sakit hati untukmu. Aku bahkan bersimpati padanya sebelumnya. Aku tidak pernah menyangka dia orang seperti itu. Dia menjadi gila juga karena ulahnya sendiri. Jangan khawatir. Sepatah kata pun yang dia katakan, aku tidak akan mempercayainya. Kalau begitu aku bisa tenang. Guki, dia benar-benar iblis. Sepatah kata pun yang kau katakan, aku tidak akan mempercayainya. Segera pergi. Kenapa kau belum pergi? Kau pada dirimu. Kata-kata bisa dipalsukan, tapi luka tidak berbohong. Dalam hatimu, jika keluargaku sungguh seadil yang kamu bayangkan, lalu dari mana semua luka di tubuhku ini berasal? Kau kira aku tak mau tinggalkan keluargaku? Aku tidak bisa pergi. Sejak hari aku masuk keluargaku, yang kuimpikan hanyalah melarikan diri dari tempat ini. Tapi setiap kali aku melangkah maju, bekas luka lain muncul di punggungku. Apa kamu melihat dengan jelas sekarang? Cheng Meng Meng. Bangunlah. Tidak. Ini bukan Guki yang kukenal. Dia tidak akan menjadi orang seperti ini. Dia suamiku. Aku mengenalnya. Bagaimana mungkin dia iblis? Apakah dia iblis? Pergi temui Sinsi dan kamu akan tahu. Hal terpenting sekarang adalah menyelamatkan Sinsi. Sinsi adalah sahabat terbaikmu. Bisakah kamu tega melihat hidupnya hancur selamanya? Sedikit lebih lambat. Itu akan benar-benar terlambat. The film was translated and narrated by M Media. Sinsi. Kau baik-baik saja. Sinsi. Melihatku seperti ini,
Apakah kamu senang? Tidak. Aku benar-benar tidak tahu. Gucci. Dia tidak akan melakukan ini. Bahkan sekarang. Kamu masih berpikir begitu. Aku tidak mempercayainya. Aku tidak mempercayainya ya, ini tidak nyata. Ini jelas tidak nyata. Aku akan menanyakannya sendiri padanya. Dokter. Dokter, tolong cepat periksa untukku. Anakku. Cepat. Bagaimana kau bisa terluka di sini? Sin-sin-si bajingan. Guki inyahlah. Sin-sin-si. Kau mencari mati. Bahkan jika aku mati. Sebagai ganti kamu tidak memiliki keturunan. Itu tidak akan rugi. Sin-sin-si. Kau tunggu saja. Tunggu saja. Memiliki anak di masa depan. Aku khawatir itu akan sulit. Itu The tidak film was mungkin kan? translated and narrated Dokter. by M Media. Aku masih muda. Aku bahkan belum punya anak laki-laki, dokter. Sin-sin-si. Dokter, apakah ada cara? Aku bersedia mencoba apapun. Gucci. Selama aku bisa pulih, dokter. Gucci. Apakah kau menindas Sinsi? Cheng Meng tunggu sebentar. Aku tidak percaya, aku sangat mempercayaimu. Tidak peduli apa yang orang lain katakan. Aku hanya mempercayaimu. Beraninya kau membohongiku. Gucci. Apakah kau bahkan manusia? Apa kau sudah cukup? Cheng Ming. Aku memberitahumu. Menikah dengan ayam ikut ayam. Menikah dengan anjing ikut anjing. Jika aku manusia, maka kau akan menjadi manusia bersamaku. Jika aku hantu, maka kau akan menjadi hantu bersamaku. Kau tidak bisa kembali sekarang. Kau membentakku. Apakah aku terlalu lunak padamu? Membuatmu terus-menerus tidak tahu tempatmu. Beraninya kau membentakku. Cheng Ming. Aku memberitahumu. Aku sudah muak denganmu. Kau. Jangan pedulikan dia. Dia mungkin hanya berpura-pura. Ini. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu. Meng. Aku minta maaf. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak membuatmu marah. Kau bisa memukulku atau memarahiku apapun yang kau mau. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Kau, jangan menahannya. Kau hanya akan jadi kesal. Itu tidak baik untuk bayi di perutmu. Seorang bayi. Aku hamil. Ya Meng. Itu luar biasa. Aku punya pewaris. Aku tahu itu. Bukankah kau bilang kau muak denganku? Kenapa kau tiba-tiba mengubah sikapmu lagi? Jeti ini karena bayi itu. Tidak. Aku hanya marah. Kau bilang kau akan selalu percaya padaku. Hanya karena Sin-sin-si berbohong. Kau langsung mulai menginterogasiku. Aku benar-benar patah hati. Tapi aku melihat Sinsi dengan mata kepalaku sendiri. Hati-hati dengan perutmu. Sin-si demi memisahkan kita, dia sudah menggunakan trik lebih dari sekali atau 2 kali. Bagaimana kau masih bisa tertipu? Apakah kau mengatakan? Ya. Hari itu, aku memang pergi mencarinya. Tapi aku hanya ingin memberitahunya.
untuk berhenti membuat masalah dengan Cui Si. Mereka tidak akan berhasil. Tapi siapa sangka, di tengah percakapan kami, dia mulai merobek pakaiannya sendiri. Aku pergi terburu-buru. Aku sama sekali tidak menyentuhnya. Sumpah, Aku bersumpah, jika aku berbohong padamu, aku akan mengakhiri garis keturunanku sendiri. omong kosong apa yang kau bicarakan? Bayi itu masih di perutku. Meng Min, mulai sekarang, keluarga kita yang beranggotakan 3 orang akan hidup bahagia. Tidak ada yang akan memisahkan kita. Aku pasti akan baik padamu dan bayi kita. Kau tidak boleh membohongiku. Guci, sekarang aku hanya punya kau yang tersisa. Shen Xinxi dan Cui Shi keduanya sudah pergi. Dia masih tidak mau mempercayainya. Benar. Apa sebenarnya yang harus kulakukan untuk membuat Meng Meng melihat dengan jelas? Ikut denganku. Kamu mendapatkan kuncinya. Aku ingin tanya langsung padanya. Lari. Ayo lari keluar dulu. Lalu biarkan ayahku cari yang bisa selamatkan Meng Meng. Dengan begitu kita semua bisa diselamatkan. Cepat bangun. Kalau tidak mereka akan menyusul kita. Xinxi, kamu cepat pergi. Aku tidak bisa lari lagi. Aku akan menahan mereka. Tidak. Aku nggak bisa biarkan kamu sendiri. Xinxi, kamu cepat pergi. Kalau tidak akan terlambat. Kita sepakat untuk mengambil risiko bersama. Aku tak bisa tinggalkan kamu sendiri. Kamu pergi duluan, keluar dan cari bantuan lain. Bukankah itu sama saja? Benar. Cepat bangun. Xinxi, kamu cepat pergi. Ayo pergi. Pergi. Cui Si, kamu harus menungguku. Aku akan kembali untuk menyelamatkanmu. Aku akan menunggumu selamanya. Bicara. Di mana Shen Xinxi? Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Aku tidak akan memberitahumu. Silakan bunuh aku. Baiklah. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Berhenti. Xinxi, mengapa kamu kembali lagi? Aku melarangmu menggunakan hidupmu untuk menyelamatkan hidupku. Jika kita pergi bersama. Jika kita hidup bersama. Shen Xinxi, kau masuk perangkap. Ikat dia dan bawa dia kembali. Beraninya kamu menunjukkan wajahmu di sini. Ayo makan. Aku membuatnya sendiri. Apakah ini dianggap bantuan di saat dibutuhkan? Sayangnya aku tidak peduli. Jika kau tidak makan, Cui Jai juga perlu makan. Dia masih demam. Sekarang, kamu ingat untuk menjadi orang baik. Jika kamu punya sedikit saja akal sehat, kita pasti sudah kabur dari neraka ini sejak lama. Cui Si tidak akan masih terbaring di sini. Lupakan saja. Tidak ada gunanya bicara denganmu. Kamu sudah lama dicuci otak oleh Guki. Putus asa. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku hamil. Sekarang, selain mempercayai Guki, apalagi yang bisa kulakukan? Kamu hamil. Xinxi. Seorang anak tidak bisa tanpa ayah. Guki si binatang buas. Apakah dia pantas menjadi seorang ayah?
Lihatlah menjadi apa Gu Hanshan telah mengubahnya. Itulah yang menanti anakmu di masa depan. Kau bisa mengkritikku, tapi kau tidak bisa mengkritik anakku. Bagaimana dengan pendidikan tinggimu? Bagaimana dengan pandangan duniamu? Hanya demi satu anak, kamu akan hidup dengan binatang ini. Menipu dirimu sendiri seumur hidup. Kau seorang nona muda kaya. Di matamu, semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Kau tak paham ikatan darah dan kasih keluarga. Mengingat hubungan kita, jika kamu ingin memiliki anak ini, apakah aku tidak akan membantumu? Aku tidak butuh bantuanmu. Aku tidak akan mengemis belas kasihan di depanmu. Anakku, aku akan membesarkannya sendiri. Bagaimana bisa ada gudang bawah tanah di sini? Guki tidak pernah menyebutkannya. Yang disembunyikan Guki lebih dari sekadar ini. Pelayanan putri orang terkaya benar-benar membuatku menikmati. Kenyamanan seperti itu. Sinsi, apa kau mencari mati? Airnya tidak cukup panas. Bagaimana aku bisa merendam kakiku? Baiklah. Sepertinya aku terlalu lunak padamu. Kau sendiri yang mencari masalah ini. Kenapa kau tidak melawan? Apa bedanya aku melawan atau tidak? Kau bahkan bukan seorang pria. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau berani melukai darah dagingku, dan hampir membuatku tidak bisa memiliki keturunan. Kau masih berani menyebutkannya. Hari ini, aku akan membunuhmu. Dasar sampah. Tidak punya anak adalah keadilan surga. Hanya menyesal tidak cepat bertindak. Untuk menyelamatkan mereka sebelumnya, wanita-wanita tak bersalah yang kau sakiti. Bagus. Sungguh putri orang terkaya. Hari ini aku akan memberitahumu. Ketika kau memprovokasi Guki, apa akibatnya? Kau tidak boleh menyentuh Sinsi. Pergi sana. Kau berani menyentuhku. Aku mendengar semua yang baru saja kau katakan. Di dalam perutku sekarang adalah satu-satunya pewaris keluarga Gu. Kau berani menyentuhku. Jika kau berani menyentuh Sinsi lagi, aku akan bersama anak di perutku, binasa bersama. Kau berani. Jika kau tidak percaya, coba saja. Sinsi. Kau baik-baik saja, Sinsi. Meng-meng kau luar biasa. Kau bahkan bisa melindungiku sekarang. Ini salahku. Ini semua salahku. Jika bukan karena aku, kau masih akan menjadi putri terhormat dari orang terkaya. Bagaimana mungkin kau
berakhir dalam keadaan seperti ini. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Apa yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Setiap orang membuat kesalahan. Yang terpenting adalah, mari kita melihat ke depan. Baiklah. Mari kita lihat ke depan. Cheng Mengmeng ini sekarang berani mengancamku dengan anak itu. Aku memberitahumu, di balik ini pasti Shen Xinxi yang menghasutnya. Cheng Mengmeng itu sama sekali tidak punya otak. Bagaimanapun juga dia putri orang terkaya. Gadis ini, metodenya benar-benar luar biasa. Shen Xinxi ini mengira dia bisa kendalikan Cheng Mengmeng. Aku pasti ada cara menghadapinya. Aku memberitahumu, untuk melawanku, dia masih terlalu mentah. Ayah, kau pergi cari Yao Tua besok. Maksudmu, Putri orang terkaya. Kemungkinan besar masih perawan. Dia pasti bisa mendapatkan harga bagus. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan mereka menyakiti Xinxi. Dia sudah dibius. Lihatlah. ini terlihat berkualitas baik. Berkulit putih dan berdaging lembut. Lebih baik kusimpan sendiri, untuk dinikmati. Alasan dia mahal justru karena dia perawan. Sudah kau pikirkan matang-matang. Jika kau menikmatinya sendiri, maka dia tidak akan mendapatkan harga sebagus itu. Lupakan saja, ketika pembeli berikutnya tidak menginginkannya lagi. Mereka kembali menjualnya padaku. Aku akan menghadiahi diriku sendiri nanti. 6.000 yuan. Baiklah. Mobilku ada di pintu masuk desa. Bantu masukkan ke mobil. Oh benar. Tutupi wajahnya. Jangan biarkan dia bangun di tengah jalan. Dan mengingat jalan pulang. Sedikit lebih jauh ke depan. Wanita itu Shen Xinxi. Ada banyak orang yang bisa menanganinya. Dari mana darah di tubuhmu ini berasal? Baru saja saat menggendong Shen Xinxi, itu The menempel film was padaku. translated Itu and tidak benar. narrated by M Media. Bukankah Cheng Mengmeng kemarin baru saja membereskan Shen Xinxi? Dari mana darah itu berasal? Oh tidak. Berhenti. Cepat berhenti. Berhenti, berhenti. Apa? Kau tidak menyesal sekarang kan? Pembayaran dan barang sudah beres. Lagi pula aku sudah menemukan pembeli. Itu Cui Shi. Cui Shi, kenapa kau? Xinxi. Cui Jai. Hai Cui Chi. Luka-luka di tubuhmu ini. Semuanya dari Gu Hanshan. Binatang itu benar-benar memukul. Aku akan mengobatimu. Tidak ada waktu. Dengarkan aku dulu. Buci dan putranya akan menjual Xinxi besok pagi. Apa? Aku cari dia sekarang. Jika dia berani menjual Xinxi, aku akan menggugurkan anak ini. Tunggu sebentar. Mungkin ini adalah kesempatan baik kita. Besok aku akan menyamar sebagai Xinxi dan pergi bersama mereka. Kalian semua ambil kesempatan untuk melarikan diri. Melarikan diri ke Gunung Yatu. Bersembunyi sampai malam. Tunggu sampai penduduk desa Lawia bubar. Lalu cari kesempatan untuk meninggalkan desa. Tidak.
Kami tidak bisa meninggalkanmu. Aku penuh luka. Mari kita bertiga lari bersama. Itu lebih sulit daripada naik ke surga. Kau pergi duluan. Aku tunggu kau selamatkanku. Cui Jai. Hai Cui Ji. Kebaikanmu ini. Aku tak akan lupa seumur hidup. Ibuku ada di dekat sini. Berusahalah yang terbaik. Tunggu kami kembali. Baiklah. Xin-Si dan Meng-Meng sudah lari jauh. Kau telah menyia-nyiakan usahamu. Keluarga Guilmo benar-benar berani menipuku. Aku sudah berbisnis di desa Loyal selama hampir 20 tahun. Ini adalah pertama kalinya aku menderita kerugian sebesar ini. Mengenai masalah ini, ayahku dan aku tidak tahu sama sekali. Jangan khawatir. Aku pasti akan tangkap Xin-Si bawa ke Kamudamu. Lalu bagaimana dengan wanita setengah mati ini? Apa yang harus kita lakukan dengannya? Perlakukan dia sesukamu. Ayo pergi. Bagaimana ini? Presiden Su, kami sudah mengawasi keluarga gue. Pagi ini, mereka mengangkut seorang wanita berkerudung keluar. Mungkin itu nona muda tertua. Ke arah sana. Cepat pergi. Presiden Su, hati-hati. Xin-Si. Hei Xin-Si. Itu bukan nona muda tertua. Tapi dia terlihat sangat familiar. Waktu kami geledah keluarga gue, kami melihatnya. Dia masih tidak sadarkan diri di tempat tidur. Dia juga anggota keluarga Gu. Lari, cepat. Dia masih bernapas. Cepat cari dokter. Ya, Nah, kau kenal Xin-Si? Ya. Aku ibu Xin-Si. Tolong beritahu aku di mana Xin-Si sekarang. Ibu Xin-Si. Bagus sekali. Kau benar datang selamatkan Xin-Si. Xin-Si bilang kau datang selamatkan dia. Dia selalu percaya. Selalu menunggu. Aku datang terlambat. Nah, kau harus bertahan. Dokter akan segera tiba. Aku tidak bisa bertahan lagi. Xin-Si. Meng-Meng. Gunung Yatu. Gunung Yatu. Xin-Si ada di Gunung Yatu. Segera ke Gunung Yatu cari dia. ya. Nah, kau pasti akan sembuh. Setelah aku menemukan Xin-Si, kita akan meninggalkan desa Lawia bersama. Dan pulang bersama. Kau harus bertahan. Pulang. Ayo pulang. Nah. Hei nak. Nah. Kau adalah dermawan besarku. Jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan Xin-Si. Aku pasti akan membalaskan dendamu. Mereka yang menyakitimu. Mereka akan membayar dengan darah. Cepat, jangan sampai orang Laya tahu kita. Tidak, aku tidak bisa lari lagi. Xin-Si harus segera pergi. Jangan khawatirkan aku. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Ini adalah kesempatan yang dipertaruhkan Cui-Shi dengan nyawanya. Sangat sulit didapatkan. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Jatuh ke keadaan seperti ini hari ini. Ini semua perbuatanku sendiri. Aku tidak bisa menjadi beban bagimu. Xin-Si, cepat pergi. Naik cepat, aku gendongmu. Xin-Si, cepatlah. Cepatlah. Di mana mereka? Seseorang menjaga pintu masuk desa, mengatakan mereka tidak melihat kedua wanita itu. Mereka pasti lari ke atas gunung, cari ke arah yang berbeda.
Lewat sini. Tidak di sini, terus cari ke depan. Tidak di sini juga, coba tempat lain. Mereka benar-benar sabar mencari begitu lama. Mengapa aku merasa seperti mereka tidak terlihat seperti orang-orang dari desa Lauya? Presiden Su, Tidak bisa menemukan siapapun. Bagaimana mungkin? Gunung Yatu ada puncak di depan dan belakang, dan nona muda itu tidak terlalu akrab dengan medan. Mungkinkah dia pergi ke puncak yang salah? Masuk akal cari pegunungan di sekitarnya satu persatu. Ya, Sinsi, The film was translated Apa and kau benar-benar narrated tidak by ada di sini? M-Media. masih tidak benar. Orang-orang desa Lauya meratap dan merintih sepanjang hari, berteriak dan menjerit. Mereka tidak terlihat seperti orang-orang yang disiplin. Mari kita keluar dan melihat. Memang itu mobil ibuku. Ibu Baptis datang untuk menyelamatkan kita. Ayo pergi. Ibu, ini Sinsi. Aku di sini. Ibu Baptis, kami di sini, Ibu Baptis. Ibu, jangan tinggalkan aku. Ibu, aku sangat merindukanmu, Ibu. Ibu. Sinsi. Di mana sebenarnya kau berada? Presiden Su, jangan khawatir. Aku suruh sopir mempercepat. Kita cepat capai puncak berikutnya. Cepat. Sinsi. Kenapa dadaku tiba-tiba sakit sekali? Sinsi, ibu jangan pergi. Sinsi, aku terluka. Bukankah kita berjanji untuk saling mengandalkan seumur hidup? Ibu. Sinsi. Ibu. Hei ibu. Aku rasa aku melihat Sinsi. Cepat berbalik. Presiden Su, mobilnya terhalang. Minggir. Presiden Su, orang yang Anda cari. Kami sudah membuka desa. Anda sudah mencari Gunung Yatu ini. Ini adalah area pribadi desa kami. Kami menanam tanaman obat berharga di sini. Tidak ada yang diizinkan masuk. Tidak ada yang bisa menghentikanku menemukan putriku. Biar saya beritahu. Orang-orang Gunung Yatu tidak bisa dianggap remeh. Ibu. Sinsi memanggilku. Sinsi. Serang. Minggir. Minggir. Cepat minggir. Ibu. Ibu. Kalian semua minggir. Minggir. Cepat minggir. Sinsi. Minggir. Sinsi. Presiden Su, Kali ini kita benar-benar telah menyinggung orang terkaya. Dia pasti akan membuat masalah bagi kita nanti. Panah sudah melesat, tidak ada jalan kembali. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. kalau menurutku, ini semua salahmu. Kenapa menyalahkanku? Lalu, Shen Xinxi dan Cheng Mengmeng, sedekat saudara perempuan. Kenapa kamu mengejar Cheng Mengmeng waktu itu? Jika kamu juga memenangkan hati Shen Xinxi, kamu pasti sudah menjadi menantu orang terkaya sekarang. Kita berdua akan melambung dalam suksesnya. Tidak. Bagaimana aku bisa tahu sahabat terbaik Chang Mengmeng adalah putri orang terkaya? Aku memberitahumu. Menyesal sekarang tidak ada gunanya. Ya. Kamu benar. Sekarang Kuishi sudah mati. Setelah mereka berdua bangun, ikat mereka di kandang babi. Lagi pula kandang babi kosong sekarang. Nanti kita lihat bagaimana dia membuat masalah. Ya. Aku akan pergi ke Pandai Besi sekarang. Untuk menempa rantai besi. Lebih tebal dari yang sebelumnya. Aku ikut. Cui-Chi. Sudah mati. Mereka benar-benar berani mengabaikan nyawa manusia. Bertindak tanpa hukum. Jika kita benar-benar diikat di kandang babi, kita akan terjebak sampai mati.
Kita tidak bisa menghadapi mereka secara langsung lagi. Aku tidak bisa membiarkan Meng Meng tahu tentang Cui Chi. Dia sudah rapuh. Dan dia sedang hamil sekarang. Jika dia tahu kematian Cui Chi, dia pasti tidak akan sanggup menanggungnya. Xin Si, kenapa kau menangis? Hanya saja rencana pelarian gagal lagi. Dan aku sedikit sedih. Ya. Aku tidak tahu apakah kita akan bisa melarikan diri. Mang, aku punya ide baru. 2 rantai yang ditempa kali ini cukup tebal. Nanti ikat kedua wanita itu. Mereka tidak akan bisa kabur bahkan dengan sayap. Tidak, ayah. Cheng Mingming sedang mengandung anakku. Jika kita mengikatnya dengan rantai, bagaimana jika dia mogok makan? Tidakkah itu akan memengaruhi anak itu? Jika dia menolak makan, paksa dia makan. Dia tidak akan mendapatkan keinginannya. Ayo pergi. Ini semua salahmu, dasar beban. Jika bukan, karena memikirkanmu. Aku pasti sudah melarikan diri sejak lama. Kita janji jati saudari seumur hidup, tapi kau mau tinggalku sendiri. Apa kau punya hati nurani? Saudari apaan? Kau telah menjebakku di sini seumur hidup. Bertemu denganmu adalah hal paling sial dalam hidupku. Bukankah aku juga tinggal di sini? Kau mengandalkan anak di perutmu di rumah keluargaku. Hidup mewah tanpa mengangkat jari. Kulihat kau cukup bahagia. Dan aku adalah putri orang terkaya. Mencuci pakaian, memasak, menggosok toilet kering. Melayani ayah dan anakku tidak cukup. Aku harus melayanimu juga. Kenapa? Ya, seseorang harus melakukan pekerjaan itu. Tapi seharusnya bukan aku yang menderita dan bersusah payah. Itu bukan hakmu. Siapa suruh Guki memihakku? Sungguh lelucon. Jika aku ingin hidup dengan Guki, dengan statusku sebagai putri orang terkaya, percaya atau tidak, tidak ada tempat bagimu untuk berdiri di rumah ini. Apa? Kau ingin tinggal bersama Guki? Jika aku bisa menikahi putri orang terkaya, semua aset orang terkaya itu akan jadi milikku. Baiklah, kalau begitu Shen Xin, kau benar-benar punya niat buruk terhadap Guki. Dengarkan lagi. Aku sudah menyadarinya sejak hari pertama kau tiba, dan kau masih berani menyangkalnya. Bagaimanapun aku tetap di sini. Seseorang harus selalu menghadapi kenyataan. Aku harus pikirkan diriku juga. Kalau begitu suruh Guki mencarikanmu pria lain. Siapa saja boleh. Asal bukan dia. Kau tidak berhak memutuskan itu. Apa kau tidak tahu malu? Dia ayah dari anak dalam kandunganku. Kebetulan dokter pribadi berkata bahwa aku memiliki rahim dingin dan sulit bagiku untuk hamil. Setelah kau melahirkan anak di perutmu, bukankah akan sempurna bagiku untuk membesarkannya? Shen Xin, kau benar-benar berbalik melawanku demi seorang pria. Aku hanya melakukan padamu apa yang kau lakukan padaku, melakukannya kembali padamu. Bagaimana kau bisa tidak menangani ini lagi? Ketika kau melihat Guki dan aku sebagai pasangan, tidakkah kau akan gila? Dasar jalang, akan kucabik-cabik wajahmu. Cepat. Kau baik-baik saja. Guki, beraninya kau memeluknya. Guci, kau tidak mungkin benar-benar tergoda oleh jalang ini. Jangan kau lupakan, aku masih mengandung anakmu. Mengming, apakah kau bersedia untuk tinggal dan menjalani hidup yang baik denganku? Selama kau bersumpah bahwa kau tidak akan menggoda Xin Si lagi, aku akan melupakan yang sudah berlalu. Bersumpahlah. Baiklah, aku berjanji padamu. Aku akan menepati janjiku. Kenapa ada 2 rantai besi di sini? Bukankah kita berencana membeli 2 anak sapi? Jadi kita sengaja membuat 2 rantai untuk mengikat mereka. Maka keluarga kita akan punya gerobak sapi mulai sekarang. Aku tidak perlu jalan kaki lagi saat keluar. Ya, kau sedang mengandung anakku. Tentu saja aku akan menjagamu dengan baik. Apa yang kau lakukan di sini? Pakaianmu robek. Ganti dengan yang ini. Kau akan sebaik itu. Sebenarnya aku tidak seburuk yang kau kira. Lama-lama kelihatan aslinya. Nanti.
Kau akan mengerti. Ikan itu akan menggigit. Guki, aku ingin makan mie telur rebus. Suruh Shinsi membuatkannya untukku. Kau benar-benar bersedia untuk menyuruhnya sekarang. Dulu aku terlalu berhati lembut, mempertimbangkan ikatan persaudaraan kita. Aku tidak menyangka dia benar-benar mengingini priaku. Kalau begitu aku juga tidak akan sungkan lagi. Gaun ini tidak dibuat khusus untukku oleh penjahit. Kesukaanku. Aku bahkan belum sempat memakainya. Bagaimana di tubuhnya? Tentu saja Guki memberikannya padaku. Guki, jelaskan dirimu sendiri. Pakaian Shinsi robek. Jadi aku ambil seadanya buat dia. Dia dengan santai mengambil pakaian yang paling kau suka. Sepertinya Guki juga tidak peduli padamu. Guki, katakan sesuatu. Apakah seperti yang dia katakan? Meng Meng, bisakah kau berhenti bersikap tidak masuk akal? Ini hanya sepotong pakaian, bukan begitu. Biarkan saja Shinsi memilikinya. Sekarang ini sepotong pakaian. Lalu nanti jika dia ingin menjadi nyonya keluarga Gu, apakah aku juga harus memberikannya padanya? Baiklah Guki, kau benar-benar memiliki kesetiaan yang terbagi. Kau jelas-jelas baru saja bersumpah padaku. Aku membencimu. Membencimu. Meng Meng. Meng Meng. Perutku. Meng Meng. Meng Meng, ada apa dengan perutmu? Kau jelas tahu kau hamil. Kenapa kau tidak bisa mengendalikan emosimu? Guki, anak kita tidak akan kenapa-kenapa. Sama sekali tidak. Sepertinya ancaman keguguran. Karena masih bulan-bulan awal, tentu saja tidak stabil. Sebaiknya pergi ke rumah sakit besar untuk pemeriksaan. Meskipun bukan untuk Meng Meng, kau juga harus melakukannya untuk bayi di perutnya. Bagaimanapun itu adalah satu-satunya anakmu. Ayah, cepatlah. Ada apa? Meng Meng mengalami ancaman keguguran. Pinjam gerobak sapi. Mari kita pergi ke rumah sakit kabupaten. Baiklah. Shinsi, kau tidak perlu ikut. Meninggalkanku sendirian di rumah. Jangan khawatir. Meng Meng memiliki golongan darah langka sama sepertiku. Jika transfusi darah dibutuhkan, klinik pedesaan. Takut nggak bisa segera temukan dia. Aku akan ikut. Lebih baik bersiap-siap. Baiklah. Pos kesehatan pedesaan. Aku akan tetap di sini bagaimanapun juga, siap memberinya transfusi darah kapan saja. Aku akan berjaga malam ini. Kau pergi duluan. Aku akan pergi bersamamu. Sepertinya kau masih paling peduli pada Meng Meng dan sama sekali tidak percaya padaku. Kalau begitu kau tetap di sini. Shinsi ini cemburu. The film was translated Bagaimana mungkin, and Shinsi? narrated by M Media. Pentingnya dirimu di hatiku. Tidak kalah dengan Meng Meng. Aku akan menjadi sesuatu, aku akan menjadi unik. Aku tidak akan setara dengan siapapun. Aku mengerti. Setelah Meng Meng melahirkan, aku berjanji bahwa sama sekali mulai sekarang, tidak ada yang bisa dibandingkan denganmu. Apa kalian semua mendengarnya? Aku benar-benar buta. Kita akhirnya melarikan diri dari desa Laoya dengan susah payah. Dan kita sama sekali tidak boleh melewatkan kesempatan untuk melarikan diri ini. Selagi aku masih bisa bergerak dengan mudah. Aku akan pergi mengintai duluan. Kau mau kemana? Guki. Kenapa dia ada di sini? Atau dia tidak pernah pergi sama sekali? Jangan-jangan dia tunggu aku masuk perangkapnya. Aku sangat membencinya. Saat orang lain mempermainkanku, begitu aku tahu seseorang mempermainkanku,
Saat aku marah, apa yang akan kulakukan? Bahkan aku sendiri tidak tahu. Sinsi. Apa kau mengerti? Aku tak boleh tunjukkan kelemahan. Kesempatan yang diraih dengan susah payah. Tidak boleh gagal di saat terakhir. Mang Mang sudah bangun. Sengaja menggangguku. Bersikeras ingin makan mie telur rebus. Aku meminjam panci dari rumah sakit. Aku juga mendapatkan mie dari kantin. Tapi kantin tidak punya telur. Meng Meng tidak menyerah. Jadi aku harus datang ke toko serba ada untuk mencari. Jadi begitu. Kalau begitu Meng Meng terlalu The tidak film was pengertian. translated and narrated by M Media. Aku akan kembali bersamamu. Dan berbicara baik-baik dengannya. Ngomong-ngomong Sinsi. Aku menemukan hari ini bahwa tubuh bagian bawahku sepertinya bereaksi. Sepertinya aku pulih dengan cepat. Jadi itu berarti anak di perut Meng Meng sebenarnya tidak terlalu penting. Apa menurutmu? Apa aku benar? Sinsi. Jangan Sinsi. Presiden Su, Anda akhirnya sadar. Di mana ini? Anda terluka oleh penduduk desa Lauya yang tidak patuh dan tidak sadarkan diri selama sehari semalam. Sehari semalam. Sinsi. Apa kau menemukannya? Belum. Presiden Su, kami diperintahkan untuk mengintai di sekitar kediaman keluarga gue. Pagi ini, kami menemukan keluarga gue diam-diam mengirim 2 wanita keluar. Kemana mereka pergi? Pos kesehatan pedesaan. Ini adalah puskesmas desa. Masuk cuma untuk pasien dan keluarga. Aku adalah anggota keluarga pasien. Pasien. Siapa nama mereka? Shen Sinsi. Dirawat kemarin. Shen Sinsi. Tidak ada orang seperti itu. Bagaimana dengan Cheng Meng Meng? Tidak ada orang seperti itu juga. Tidak mungkin. Orang-orang kami saksikan Nona Cheng di rumah sakit. Benar-benar tidak ada. Silakan pergi. Jangan menghalangi konsultasi pasien lain. Putriku hilang. Aku akhirnya menerima petunjuk kecil tentang dia. Dikatakan bahwa dia kemarin masuk ke rumah sakit Anda. Aku mohon padamu, tolong mengerti. Hati seorang ibu. Tolong bantu aku mencari lagi. Untuk orang yang dirawat kemarin. Baiklah. Baik. Kalau begitu aku akan memeriksa lagi. Ada seorang wanita hamil di sini. Dibawa masuk kemarin. Tidak ada nama yang terdaftar. Hanya nama kode. Dari desa Lauya. Aku dengar dia tidak berpendidikan. Bahkan tidak punya nama. Kami daftarkan saja dia. Di mana dia sekarang? Di Bangsal 309. Tunggu sebentar. Ibu di sini. Sinsi. Sinsi. Mengapa Sinsi tidak ada di sini? Kamu berlari terlalu cepat. Aku belum selesai bicara. Suster, apakah Anda tahu kemana pasien di ranjang ini pergi? Mereka dipulangkan tadi malam. Kehamilan pasien jelas tidak stabil dan perlu menstabilkan kehamilan. Tetapi keluarga sama sekali tidak mau mendengarkan nasihat. Bersikeras membawa orang itu pergi. Aku bahkan berdebat dengan pria itu saat itu. Lalu, apakah Anda tahu kemana mereka pergi? Itu aku tidak tahu. Ini termasuk privasi pasien dan itu bukan sesuatu yang harus kami tanyakan. Sinsi. Ibu datang terlambat. Presiden Su, Anda sendiri masih terluka. Jika Anda pingsan, akan semakin kecil harapan untuk menyelamatkan Nona. Betapa konyolnya aku. Memiliki kekayaan yang melimpah. Namun bahkan putri kesayanganku sendiri tidak bisa aku selamatkan. Aku tidak berguna. Aku tidak berguna. Presiden Su, jika Nona melihat Anda menyakiti diri sendiri seperti ini, dia akan semakin sedih. Demi Nona, Anda harus menjaga diri. Untuk Sinsi. Tapi di mana Sinsiku?
Ini barang Sinsi. Harapan ulang tahun ke-18. Aku harap ibu selalu bahagia, selalu gembira, dan selalu di sisiku. Gadis bodoh. Kamu sudah dewasa, dan ibu sudah tua sekarang. Bagaimana aku bisa selalu di sisimu? Aku tidak peduli. Ibu adalah seluruh duniaku. Aku ingin ibu selalu bersamaku. Tidak pernah terpisah. Mereka bilang berlian itu abadi. Gelang berlian ini dibuat sendiri oleh ibu. Mulai sekarang, biarkan itu selalu bersama Sinsi. Sinsi, kapanpun kamu melihatnya, itu akan seperti melihat ibu. Ini sangat indah. Aku sangat menyukainya. Lihat betapa berkilaunya ini. Sekarang dimanapun aku berada, ibu akan bisa melihatku. Ini milik Sinsi, petunjuk yang ditinggalkan untukku. Sinsi menungguku untuk menyelamatkannya. Sinsi ada di desa Laoya. Masuk ke desa. Tunggu sebentar. Siapa kalian semua? Sampah ini akan meninggalkan desa hari ini. Cepat minggir. Aku rasa kamu adalah sampah. The film was translated and narrated by M Media. Sinsi. Ibu. Ini semua salah ibu. Ibu datang terlambat. Ibu, aku tahu itu. Aku sekarang tahu, kau pasti akan datang menyelamatkanku. Ibu Baptis, aku minta maaf. Ini semua salahku. Aku mencelakai Sinsi. Pukul aku. Semuanya sudah berakhir sekarang. Ibu akan membawamu pulang. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa melarikan diri? Bahkan sekarang, kamu masih tidak menunjukkan penyesalan. Jika kamu menyerah sekarang, aku mungkin masih membiarkanmu hidup. Masih belum jelas siapa yang tidak akan melepaskan siapa. Hanya kalian beberapa orang. Apa kau pikir kau setara dengan desa kami? Siapa bilang hanya ada beberapa dari kita? Para wanita tua desa Laoya. Saudara-saudaraku. Wanita jangan habiskan seluruh hidup dipenjara oleh pria dalam sangkar. Dipukuli dan dimaki-maki. Hidup seorang wanita tak cuma soal cuci baju dan masak, serta melahirkan anak. Kita adalah individu yang mandiri. Kita punya tujuan kita sendiri. Takdir kita seharusnya ada di tangan kita sendiri. Tidak peduli bagaimana kamu ditipu untuk datang ke sini. Tidak peduli apa yang telah kamu alami. Sekarang, kesempatan untuk mengubah nasibmu ada di tanganmu sendiri. Selama kamu bersedia melawan dan bersedia mempercayaiku, aku akan memimpin kalian semua untuk keluar dari desa Laoya. Sinsi, apa kau pikir kau seorang penyelamat? Kau hanyalah lelucon. Lelucon yang benar-benar konyol. Kau memberontak. Kembali ke tempatmu sekarang. Tinggal di sini berarti disiksa sampai mati. Sebaiknya aku melawan kalian semua hari ini.
Saudari-saudari, setelah kita meninggalkan desa Laoya, hidup kalian. Aku Su Enian. Aku akan berusaha semampuku demi kalian. Pergi. Kembali. Ayo kembali. Jangan ada yang bergerak. Kalau tidak aku akan membunuhnya. Biarkan Xin Si pergi. Lepaskan dia. Kalau begitu kau berlututlah padaku. Ibu, jangan dengarkan dia. Diam. Aku akan berlutut. Jangan sakiti dia. Aku berlutut. Aku akan berlutut, Ibu. Selama kamu melepaskannya, aku akan berikan apapun yang kamu mau. Aku hanya memohon padamu, selamatkan Xin Si. Ibu, jangan memohon padanya. Bahkan jika aku mati, aku nggak akan biarkan kau menderita. Ibu melakukan apapun untukmu. Bukanlah penghinaan. Ibu mencintaimu. Ibu, Orang terkaya di kota. Putri orang terkaya. Masih harus seperti anjing. Berlutut di depanku. Wanita dilahirkan sebagai budak pria. Dan kau masih berpikir untuk menantang takdir, untuk mengubah nasib. Itu hanyalah mimpi orang bodoh. Gucci. Kesalahan terbesar yang kau buat adalah meremehkan wanita. 1 tahun kemudian. Cui Si. Cui, para pedagang manusia di desa Laoya, semuanya telah ditangkap. Gu Qi dan Gu Hanshan, keduanya telah dijatuhi hukuman mati. Kamu bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Para wanita yang diperdagangkan, juga satu persatu, menghubungi keluarga mereka, dan menjalani kehidupan normal. Semua ini berkat kamu. Cui, terima kasih. Cui Jai, Xin Si dan aku mencoba menghubungi keluargamu. Tapi, mereka semua sudah tiada. Tapi jangan bersedih. Bayiku sudah lahir. Dia seorang putri. Aku menamanya Cheng Yijai. Mulai sekarang, Xin Si dan aku dan Yijai akan menjadi keluargamu. Kami akan selalu merindukanmu. Selalu mengingatmu. Kegelapan di atas desa Laoya akhirnya telah sirna. Mulai sekarang, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu setiap gadis. Tidak membiarkan mereka jatuh ke dalam perangkap yang pernah kami alami, atau menderita kesulitan yang kami alami. Masa depan seorang gadis seharusnya seluas bintang dan lautan. Dan sayapnya tak boleh patah oleh kejahatan. Semoga mulai sekarang, kita masing-masing hidup sesuai dengan diri kita sendiri. Dan memiliki kehidupan yang memuaskan.